Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anggota jemaat, serta simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, selamat pagi, terima kasih atas segala berkat serta anugerah-Mu, sehingga saat ini Engkau masih dapat izinkan kami untuk kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mau berkati setiap kami, Engkau yang mau beri hikmat kepada setiap kami, agar kami dapat memahami betul apa maksud dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi kita pada pagi hari ini adalah menjadi perabot yang dipakai tuannya. Dan nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 21 yang berbunyi demikian. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkisah ada seorang putri beserta dengan kerabat kerajaan yang sedang mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggir kota. Karena kunjungan tersebut adalah kunjungan yang mendadak, maka pengurus panti asuhan tidak sempat mempersiapkan berbagai peralatan perjamuan yang terbaik. Di almari panti asuhan memang ada cangkir-cangkir kristal yang cantik dan mewah, tetapi berdebu tebal karena jarang dipakai. Pengurus panti akhirnya menggunakan gelas porselen yang biasa digunakan sehari-hari. Dipilihnya yang kondisi paling baik. Sang putri terkejut dan agak kecewa ketika pengurus panti menyajikan teh bunga mawar dengan cangkir porselen, bukan dengan cangkir kristal. Tetapi kemudian ketika berkeliling dan melihat cangkir kristal yang berdebu tebal di almari, sang putri menjadi paham bahwa pengurus panti telah memberikan yang terbaik bagi dirinya, yaitu cangkir porselen biasa namun bersih. Bapak Ibu yang terkasih, Pendeta Juswantori pernah mengandaikan setiap anak Tuhan sebagai sebuah cangkir. Kristus telah menebus kita dengan darah yang mahal, sehingga kita menjadi miliknya yang sangat berharga. Hal ini dicatat dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 dan juga 19. Itulah sebabnya Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Namun itu akan terhalang jika kita tidak rajin membersihkan debu yang mengotori hidup dan hati kita. Agar kita dapat dipakai oleh Tuhan, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Tak membiarkan hawa nafsu mencemari dan menguasai hati kita. Terus sebab itu Tuhan meminta kita menjadi kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya di gereja, tetapi juga ketika kita berada di tempat kerja dan juga dalam keluarga. Kata kudus berarti terpisah atau berbeda. Hidup kita harus terpisah dan dikhususkan untuk memuliakan Tuhan. Berbeda dari cara hidup duniawi. Hidup kudus adalah keharusan, bukan pilihan. Adakah kotoran yang masih menempel dalam hati saudara? Bentuknya bisa berupa dendam, amarah, hawa nafsu yang merusak, niat jahat, atau kebiasaan dosa yang terus dipelihara. Oleh sebab itu kita harus sering membersihkan hati kita, membuatnya tetap murni, agar Tuhan dapat terus memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, jagalah kekudusan hidup, agar kita dipakai untuk menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus hidup di dalam standar kekudusan-Mu. Namun Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengenal hati kami. Engkau tahu apa yang jauh berada dalam kedalaman hati kami. Engkau melihat apakah masih ada kotoran-kotoran yang menempel yang tersisa di dalam hati kami. Kotoran yang dalam berbagai bentuk, entah itu dendam, kemarahan, hawa nafsu, keinginan untuk saling menjatuhkan, melukai sesama kami, dan juga hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kiranya Engkau memurnikan, menyucikan hati kami,
Dan Tuhan, kiranya hati kami ini benar-benar dipenuhi dan diisi oleh Engkau. Oleh sebab itu kami mengizinkan Tuhan untuk bekerja, berkarya di dalam hati setiap kami, mengubahkan hati kami untuk menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang berbeda dari dunia ini. Pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus melalui setiap tindak laku kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mohon Tuhan menguatkan dan menolong setiap kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang terus hidup dan menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam segala apapun yang kami kerjakan, kami mohon Tuhan beserta dengan kami, membimbing dan menyertai kami, memberikan kami hikmat untuk dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan tanggung jawab penuh di hadapan Tuhan. Belajar untuk memberikan yang terbaik dan terus berjuang mempertahankan iman di tengah-tengah begitu banyak godaan yang mencoba untuk menarik kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan hidup kita sebagai alat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat-Nya. God bless you.